Bab 326-330. Bab 326, mendapatkan hadiah. Saat Xiao Yan berjalan keluar dari koridor, dia secara kebetulan bertemu dengan kelompok Ao Tuo yang telah menunggu beberapa saat. Beberapa dari mereka tersenyum dan mengobrol sedikit. Selama waktu ini, Sue Mei menyuntikkan beberapa kalimat dan tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan sedikit aneh. Lin Fei, di sisi lain tergagap dan tidak berani berbicara banyak. Setiap kali Xiao Yan mengalihkan pandangannya, wajahnya akan memerah. Penampilan Xiao Yan beberapa waktu lalu telah mengejutkan gadis energi ini sekali lagi. Idola asli di hatinya, Liu Ling, diam-diam ditendang ke samping. Menggantikannya adalah punggung pemuda pendiam dan kurus itu. Tidak lama setelah Xiao Yan berbicara dengan Sue Mei dan yang lainnya, Ao Tuo dengan paksa mengakhiri percakapan mereka. Setelah itu, dia memimpin Xiao Yan keluar dari alun-alun dan dengan cepat kembali ke asosiasi. Dia mengatur ruangan yang tenang untuk Xiao Yan, memungkinkan yang terakhir untuk menyesuaikan kondisinya terlebih dahulu. Ini karena kulit pucat Xiao Yan lemah sampai-sampai menakutkan orang. Xiao Yan menatap pintu kamar yang telah tertutup dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menatap tangannya yang berisi pil obat berwarna hijau yang dijejalkan Ao Tuo ke arahnya. Berdasarkan kilau pil obat, itu setidaknya tingkat 3. Tampaknya kemenangan Xiao Yan kali ini memang membuat Ao Tuo sangat gembira. Pil obat kelas ini bisa dianggap sangat berharga baginya. Saat ini, bagaimanapun, dia telah dengan mudah menyerahkannya kembali. Begitu dia duduk bersila di ranjang empuk, Xiao Yan mengambil pil obat di tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia merasakan energi murni yang dengan cepat menyebar di dalam tubuhnya dan perlahan menutup matanya, mulai memulihkan semangatnya. Meskipun dia telah dengan paksa mendukung dirinya sendiri, pemeriksaan kali ini memang telah menghabiskan semua kekuatan Xiao Yan. Konsumsi kekuatan spiritualnya ketika dia berganti antara 3 jenis api yang berbeda memang terlalu besar. Jika bukan karena kondisi sebelumnya yang sangat baik, kemungkinan Xiao Yan akan pingsan karena kehabisan kekuatan spiritualnya sebelum dia bisa selesai mengubah nyala api 2 kali. Dalam sekejap, lebih dari 5 jam telah berlalu saat dia memulihkan diri. Ketika Xiao Yan akhirnya bangun dari mode latihannya dan melirik ke jendela yang tidak terkunci, dia menyadari bahwa matahari, yang semula menggantung tinggi di udara, sebenarnya akan turun di luar cakrawala. Udara hangat juga perlahan berubah dingin. Xiao Yan perlahan menghela napas dan menggosok dahinya. Dia merasakan kelelahan dan kantuk menarik diri dari pikirannya. Dia sedikit terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 1 hari untuk memulihkan setengah dari energinya. Tidak disangka dia hampir pulih sepenuhnya selama 5 jam ini. Ini seharusnya efek dari pil obat yang diberikan Ao Tuo padanya. Xiao Yan meletakkan telapak tangannya di tempat tidur dan menggunakan sedikit kekuatan. Tubuhnya melompat ke depan dalam sekejap dan dengan mantap mendarat di tanah. Dia kemudian menepuk tangannya dengan lembut, merasa puas dengan kecepatan pemulihannya. Berderit. Tidak lama setelah Xiao Yan turun dari tempat tidur, pintu kamar dengan lembut didorong terbuka. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat seorang wanita muda yang lembut dan cantik mengenakan jubah alkemis dengan hati-hati berjalan masuk sambil membawa baskom berisi air jernih. Tuan Yan Xiao, Grandmaster Ao Tuo telah menginstruksikan saya untuk menjaga Anda di sini. Wanita muda itu baru berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Dia memiliki tubuh yang sangat kecil, tetapi jubah alkemis yang ketat memperlihatkan pinggangnya yang ramping dan dadanya yang agak menonjol. Meskipun dia belum dewasa, dia memiliki keunikan tentang dirinya. Saat ini, wajahnya yang halus, cantik, kecil, sedikit pemalu dan memerah. Panas terik melintas di matanya yang cerah saat dia menatap Xiao Yan. Sebelumnya, ketika dia tidak ada hubungannya, dia diam-diam pergi menonton kompetisi Grand Meeting. Secara alami, dia telah dengan jelas melihat Xiao Yan mengalahkan Yan Li dan membalikkan keadaan, mengubah hasil akhir dari seluruh Grand Meeting. Di hati para wanita muda pada usia ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah pahlawan dan idola mereka di hati mereka. Meskipun wajahnya tampak sedikit biasa, itu dipenuhi dengan pesona ketika mereka melihatnya sekarang. Hati gadis muda itu melonjak kegirangan ketika dia tiba-tiba diperintahkan oleh Ao Tuo untuk menjaga tempat ini. Ini terutama terjadi ketika dia mengingat tatapan iri teman-temannya. Suhu matanya yang panas sekali lagi naik. Asteris batuk asteris.
Xiao Yan terbatuk kering saat dia ditatap oleh seorang gadis muda dengan cara yang begitu panas. Ketika dia pulih, dia tersenyum saat menerima baskom. Terima kasih, tapi aku bisa melakukannya sendiri. Oh, meskipun dia merasa sedikit menyesal di hatinya, gadis muda itu tidak berani menolak. Dia dengan patuh menyerahkan baskom dan berdiri di samping dengan tatapannya menatap Xiao Yan tanpa berkedip. Xiao Yan benar-benar merasa sangat tidak nyaman ditatap saat dia mencuci. Oleh karena itu, dia hanya menyeka wajahnya secara acak beberapa kali sebelum bertanya dengan cara yang agak tak berdaya, "Nona muda. Saya dipanggil Sun Er." Wanita muda itu berkata dengan wajah merah. TL, Sun Er ini bukan Sun Er dari klan Xiao. Xiao Yan tersenyum pahit, tetapi dia hanya bertanya, "Nona Sun Er, bisakah Anda membawa saya menemui ketua Fama sekarang?" "Ah, silakan ikuti saya." Gadis kecil yang puas menjawab dengan tegas sebelum berbalik dan memimpin dari depan. Begitu mereka meninggalkan ruangan, Xiao Yan mengikuti di belakang gadis muda itu. Alkemis asosiasi yang sesekali melewatinya, akan berhenti dan memberikan senyum ramah kepada mantan. Pada saat tangga terjepit, banyak alkemis bahkan akan mengambil inisiatif untuk memberi jalan. Diperlakukan dengan sangat sopan menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit gelisah. "Tuan Yan Xiao, Anda benar-benar menikmati prestise yang cukup besar. Biasanya, orang-orang itu akan cemberut ketika mereka melihat kita, apalagi memberi jalan kepada kita." Saat mereka sekali lagi berjalan melewati koridor, gadis muda di depannya tidak bisa menahan tawa pelan. Xiao Yan tersenyum mendengar kata-kata yang agak cabul dari gadis muda itu. Dunia itu realistis. Rasa hormat dan hormat selamanya ditinggalkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menikmatinya. Sebelum ini, dia juga tidak menerima perlakuan seperti itu ketika dia datang ke asosiasi alkemis, bukan? Setelah mengikuti gadis muda itu melewati beberapa koridor lagi, Xiao Yan akhirnya berhenti di luar ruangan yang luas. Gadis muda itu dengan lembut berkata, "Ini adalah ruang belajar ketua. Dia seharusnya ada di dalam sekarang. Silakan masuk sendiri, Tuan Yan Xiao." Petik 2. Terima kasih Nona Sun Er. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan tersenyum saat dia berbicara. "Tidak perlu," gadis muda itu tersenyum manis dan berbalik. Dia telah mengambil beberapa langkah ketika dia tiba-tiba berbalik lagi dan berkata dengan senyum lain, "Tuan Yan Xiao, Anda benar-benar tampan hari ini, hihi, selamat tinggal." Xiao Yan bingung saat dia menatap gadis muda itu, yang tangannya di belakang punggungnya, terpental seperti rusa saat dia menghilang di ujung koridor. Segera, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya Grand Meeting benar-benar telah mengumpulkan popularitas yang cukup besar baginya. Bahkan wajah yang tampak biasa saja ini sebenarnya bisa membuat gadis muda itu memiliki perasaan asmara padanya, tapi sangat disayangkan identitas dan nama ini palsu. Xiao Yan menarik pandangan dan pikirannya sebelum dia mengetuk pintu dengan ringan. Dia menunggu suara Fama keluar dari dalam sebelum dia mendorong pintu dan masuk. Begitu dia memasuki ruangan, Fama, Hai Bodong, dan Jia Lao, yang duduk di samping meja, tanpa sadar melemparkan senyum Xiao Yan ketika mereka melihat bahwa itu adalah dia. "Anak kecil, selamat." Saat mereka melihat Xiao Yan masuk, 3 kelompok pria Fama menangkupkan tangan mereka ke arahnya. "Kalian semua harus berhenti mengejekku." Xiao Yan perlahan berjalan ke depan dan berbicara dengan senyum pahit, "Perselingkuhan ini hampir merenggut nyawa kecilku." "Keke." Fama tertawa pelan. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu saat telapak tangannya mengelus cincin penyimpanan di tangannya. Segera, gulungan berwarna ungu perak muncul di telapak tangannya. Telapak tangan Xiao Yan perlahan-lahan menggosok gulungan itu dan dia berkata sambil tersenyum, "Dengan usaha, ada hadiah. Ini adalah formula obat untuk pil obat tingkat 6, pil roh pencairan. Anak kecil, mulai sekarang, itu milikmu." Petik 2. Saat dia berbicara, Fama menjentikkan jarinya ke gulungan itu. Gulungan itu berubah menjadi bayangan berwarna perak yang melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan sedikit bersemangat saat menerima gulungan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memainkannya di tangannya. Gulungan itu berwarna ungu dan perak dan memiliki perasaan sedingin es ketika seseorang memegangnya. Di permukaan gulungan yang cerah dan bersih, ada beberapa garis rumit dan tanda kuno, memberikan kesan estetis saat melihatnya. Xiao Yan dengan hati-hati memegang gulungan itu dan perlahan membukanya.
Dia dengan kasar melirik informasi yang tertulis di gulungan itu dan menyadari bahwa apa yang tertulis di sana tidak berbeda dengan apa yang Ao Tuo katakan padanya. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk membaca formula obat di sini. Jika tidak, Anda akan pingsan di tempat. Bahkan jika itu aku, formula obat tingkat 6 adalah sesuatu yang akan membuatku sakit kepala cukup lama setelah membacanya. Fama mengingatkan saat dia melihat sikap bersemangat Xiaoyan. Aku tahu. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan dengan hati-hati menempatkan formula obat untuk pil pencairan roh ke dalam cincin penyimpanannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Fama menyerahkan sepotong pelat logam berwarna ungu dan tidak bisa menahan perasaan tidak pasti. Ini adalah tanda untuk sesepuh kehormatan asosiasi dan juga semacam hadiah untuk juara. Jika Anda mengambil token ini, Anda dapat memperoleh bantuan dari cabang asosiasi manapun di Kekaisaran Jiama. Fama tersenyum dan berkata, saya tahu bahwa Anda tidak suka dibatasi oleh posisi apapun. Yang disebut penatua kehormatan ini tidak membutuhkan Anda untuk melakukan apapun. Itu hanya judul yang menggantung. Selama Anda mau, Anda dapat mengabaikan kiriman siapapun, termasuk saya. Petik 2. Xiaoyan mengangguk sedikit sebelum menerima token secara sepintas. Baiklah, anak kecil, kamu sudah mendapatkan hadiahnya. Selanjutnya, Anda dapat berkeliaran di sekitar asosiasi atau ibu kota. Meskipun Grand Meeting sudah selesai, ibu kota akan cukup ramai untuk jangka waktu tertentu. Saat ini Anda juga orang terkenal. Jika Anda berjalan keluar, orang-orang yang ingin berkenalan dengan Anda mungkin harus mengantri keluar dari kota ini. Haha, Fama menggoda. Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu mereka bertiga ketika dia tiba-tiba bertanya, kamu, apa yang kamu rencanakan? Hai. Bodong tersenyum dan bertukar pandang dengan Fama dan Jia Lao. Dia kemudian tersenyum dan berkata, selanjutnya, kami berencana untuk pergi dan mencari teman Yan Li itu untuk membahas harga yang harus dibayar karena melanggar aturan pertemuan besar. Orang yang menyedihkan yang ditakdirkan untuk tidak bisa kembali. Xiaoyan merentangkan tangannya. Dia tidak berpikir bahwa Yan Li akan dapat melarikan diri hidup-hidup dari tangan kelompok 3 orang Fama. Karena kalian bertiga memiliki janji untuk ditepati, aku tidak akan menepatimu. Saya juga memiliki beberapa hal yang harus saya lakukan. Selamat tinggal. Xiaoyan menangkupkan tangannya pada ketiga orang itu. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Ayo pergi, selama 2 hari ini, aku dibuat marah oleh orang itu. Sekarang, saatnya untuk membayar. Saat dia melihat punggung Xiaoyan yang menghilang, Fama berdiri dari kursinya dan berbicara dengan senyum dingin. Hai Bodong tersenyum dan berdiri. Mereka bertiga saling bertukar pandang. Saat tubuh mereka sedikit bergetar, angin kencang tiba-tiba bertiup dari dalam ruangan. Angin meniup buku-buku di semua tempat saat mereka mengeluarkan suara mendesis buku-buku terbang di sekitar. Ketika semuanya akhirnya tenang, 3 orang di ruangan itu tidak bisa ditemukan. Bab 327, memperoleh 7 roh hijau ajaib air liur. Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari asosiasi alkemis di bawah banyak tatapan yang semuanya mengandung berbagai arti bagi mereka. Dia berdiri di pintu masuk utama dan menyaksikan langit yang berangsur-angsur menjadi gelap. Pikirannya sedikit kosong saat dia melakukannya. Dengan berakhirnya Grand Meeting, seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa jauh lebih santai. Hanya tanpa tekanan untuk benar-benar mengambil tempat juara dia bisa benar-benar menghela nafas lega. Hal ini benar-benar menghabiskan terlalu banyak semangat seseorang. Xiaoyan tertawa pahit. Jika bukan karena Ratu Medusa mengatakan kalimat itu saat itu, Xiaoyan tidak akan mau mati-matian melakukan pekerjaan yang melelahkan seperti itu dan berpartisipasi dalam pertemuan besar ini. Saat dia mengingat peringatan Ratu Medusa, telapak tangan Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi diam-diam menyentuh Seven Colored Heaven Swallowing Python yang dililitkan di lengannya saat tertidur lelap. Dia tidak tahu apakah itu karena Ratu Medusa tumbuh semakin kuat, tetapi ular piton saat ini sering tertidur lelap. Kadang-kadang, saat Xiaoyan sedang berlatih, indranya yang tajam terkadang merasakan bahwa ada 2 roh yang saling menekan dan berkelahi di dalam tubuh kecil itu. Ada masalah di mana-mana. Xiaoyan menghela nafas pelan. Tanpa memiliki kemampuan untuk membantu Seven Colored Heaven Swallowing Python, Xiaoyan hanya bisa menyaksikan mereka bertarung.
Meskipun pemenang terakhir dalam pertempuran ini pasti akan menjadi Ratu Medusa, 7 warna surga menelan piton setidaknya membantu Xiao Yan mendapatkan hak untuk dapat mendiskusikan persyaratan dengan Ratu Medusa. Melihat bahwa Ratu Medusa tiba-tiba berbicara terakhir kali, kemungkinan, pil pencairan roh, ini sangat penting baginya. Meskipun formula obat saat ini sudah ada di tangannya, dia masih harus bergantung pada Xiao Yan jika dia ingin pil obatnya disempurnakan. Oleh karena itu, saat ini dia tidak perlu khawatir terbunuh jika Ratu Medusa terbangun suatu hari nanti. Xiao Yan menghirup udara yang agak dingin dan lembab. Dia membuang pikiran kacau itu dari pikirannya dan berhenti sebentar di jalan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan berjalan ke arah di mana klan Nalan berada. Hari ini adalah terakhir kalinya dia perlu mengeluarkan racun dari Nalan Jie. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan mendapatkan Seven Magical Green Spirit Saliva malam ini. Ketika saat itu tiba, dia akan mencoba dan melihat apakah dia bisa membangunkan Yao Lao dengan menggunakannya. Jika dia bisa membangunkan Yao Lao, dia akan mendapatkan perlindungan teraman dalam perjalanannya ke Misty Cloud Sect kali ini. Jika dia gagal membangunkan Yao Lao, maka dia hanya bisa menguatkan kulitnya dan menuju ke sana. Karena dia sudah sampai sejauh ini dalam perjalanannya, Xiao Yan tidak akan memilih untuk menyerah terlepas dari apa yang terjadi. Besok akan menjadi hari menganggur terakhir, jika memungkinkan. Sayangnya, hal ini juga memiliki beberapa kemungkinan serangan balasan. Setelah berhasil memperbaiki 3 baris pada pil obat, serangan baliknya jauh lebih besar pada kelas Dousi. Jika kekuatan saya jatuh pada saat ini, itu benar-benar akan menyebabkan saya tertekan. Xiao Yan menekan bibirnya sedikit. Jarinya dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya. Di dalamnya, ada pil roh hijau 3 baris yang telah disempurnakan kurang dari setengah hari. Meskipun Xiao Yan tidak bisa merasakan kekuatan sebenarnya dari Nalan Yanran, kemungkinan kekuatannya tidak akan lebih lemah dari Mu Zan dari cara yang tajam dan mengesankan ketika dia menyerang malam itu. Dia bahkan mungkin melampaui dia. Mu Zan sudah menjadi bintang 9 Dousi. Jika Nalan Yanran melampaui dia, maka dia harus berada di sekitar kelas Dadosi. 3 tahun lalu, dia hanyalah Douze bintang 3. Selama periode waktu kurang dari 3 tahun ini dia benar-benar maju ke kelas Dadosi. Kecuali saya telah membuat kesalahan dalam penilaian saya, kemungkinan dia mengkonsumsi semacam pil obat yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatannya selama 3 tahun ini. Dengan kekayaan Sekte Misty Cloud yang melimpah dan bantuan dari pil King Guhe, bukan tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat seperti itu meskipun sangat langka. Jika tidak, bahkan jika bakatnya luar biasa, tidak mungkin baginya untuk menjadi lebih kuat jauh lebih cepat dari saya. Xiao Yan menunduk dan merenung. Kemampuan guru mungkin hebat dan tak terduga, tetapi pil obat itu membutuhkan berbagai bahan obat langka untuk disempurnakan. Dengan kemampuan saya, ada banyak hal yang tidak bisa saya dapatkan. Tanpa bahan obat yang cukup, guru tidak akan dapat memurnikan pil obat terlepas dari seberapa hebat kemampuannya. Oleh karena itu, dia telah menggunakan dan menyempurnakan pil obat jenis katalitik selama beberapa tahun ini. Misalnya, cairan yang dapat merangsang potensi tubuh ketika dioleskan meskipun menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Namun, guru tidak pernah membuat pil obat seperti yang dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang. Meringkas semua kondisi mereka berdua, Xiao Yan diam-diam merasa sedikit lega meskipun kekuatan Nalan Yanran telah meningkat pesat. Kita lihat saja nanti saat waktunya tiba. Jika saya dapat membangunkan guru, saya tidak perlu mengambil risiko dan mengkonsumsi pil roh hijau 3 baris itu. Jika saya gagal membangunkannya, Xiao Yan menghela nafas sebelum bergumam, kalau begitu saya hanya bisa mengambil risiko dan mencobanya. Saya sudah mempersiapkan diri selama 3 tahun hanya untuk hari ini. Saya tidak bisa membiarkan noda apapun yang dapat mengakibatkan kegagalan saya. Petik 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan untuk sementara menekan pikiran yang agak menjengkelkan ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Rumah klan Nalan sudah terlihat sebagian di ujung pandangannya. Xiao Yan perlahan datang ke pintu masuk klan Nalan. Setelah datang setiap hari untuk membantu Nalan Jie mengeluarkan racun selama beberapa hari ini, Xiao Yan sudah sering menjadi tamu di tempat ini. Oleh karena itu, 2 penjaga di pintu masuk depan tidak bertindak dengan cara yang tidak berpengalaman dan melangkah maju untuk menghentikannya. Sebaliknya, mereka dengan rendah hati tersenyum padanya,
mengangkat tangan mereka dan dengan hormat membawanya masuk. Xiao Yan mengikuti jalan kerikil kecil dan perlahan berjalan agak jauh. Setelah itu, dia tiba di aula hanya untuk melihat bahwa Nalan Jie sudah menunggunya. Ketika Nalan Jie melihat yang pertama, dia tersenyum ketika dia berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Selamat. Saat ini Anda dapat dianggap sebagai pria saat ini di ibu kota. Tidak ada orang yang tidak mengenalmu." Xiao Yan tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Namun, dia sedikit terkejut mengetahui bahwa Nalan Yanran yang selalu ada tidak ditemukan dimanapun. Nalan Yanran telah kembali ke sekte. Ada seseorang dari sekte di sini hari ini untuk mendesaknya kembali. Nalan Jie tampaknya memahami ketidakpastian Xiao Yan saat dia menjelaskan sambil tersenyum. Oh, di permukaan, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, senyum dingin muncul di hatinya, perjanjian 3 tahun semakin dekat. Dia secara alami harus kembali. Kakek Nalan, mari kita mulai sesi ekstraksi racun hari ini. Ini yang terakhir. Setelah malam ini, searing poison akan benar-benar meninggalkan tubuhmu. Bagus. Terima kasih, teman muda Yan Xiao. Di masa depan, jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan, Anda bisa datang ke klan Nalan kami. Selama saya bertanggung jawab, saya pasti tidak akan menolak Anda. Nalan Jie berkata dengan rasa terima kasih. Masing-masing dari kita hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengikuti di belakang Nalan Jie saat mereka berjalan ke sebuah ruangan di samping. Setelah itu, mereka memulai sesi pengusiran racun terakhir ini. Sesi pengusiran racun terakhir sangat mudah sehingga sedikit di luar dugaan Xiao Yan. Tentu saja, dia mengerti dengan jelas bahwa ini karena kekuatan spiritualnya yang melonjak selama Grand Meeting. Setelah mengalami tes semacam itu, dia tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih mampu dalam mengendalikan api inti teratai hijau. Xiao Yan menyeka setetes keringat dingin dari wajahnya. Jarinya dikeluarkan dari punggung Nalan Jie saat dia menatap wajah Nalan Jie yang tiba-tiba menjadi jauh lebih cerah. Dia mengangguk dan berkata, "Selamat. Racun pembakaran telah benar-benar dikeluarkan dari tubuhmu." Saat dia mengucapkan kata-kata ini, mulut Xiao Yan mengandung sedikit kepahitan. Searing poison memang telah meninggalkan tubuh Nalan Jie, tetapi akhirnya berlari ke tubuhnya sendiri. Nalan Jie melepaskan napas panjang dari udara keruh. Udara keruh kali ini tidak lagi memiliki konten berwarna hitam seperti dulu. Itu benar-benar tampak seperti yang dikatakan Xiao Yan. Racun pembakaran itu memang telah sepenuhnya dihilangkan. Petik 2. Saya tidak bisa berterima kasih atas kebaikan yang begitu besar hanya dengan kata-kata atau perbuatan. Saya yang lama tahu bahwa teman muda Yan Xiao ada di sini karena 7 air liur roh hijau ajaib itu, tetapi hidup saya tidak dapat dibandingkan dengan tanaman itu. Saya, Nalan Jie, berjanji kepada Anda bahwa jika ada kesempatan di masa depan, saya tidak akan ragu untuk membalas kebaikan Anda. Nalan Jie berdiri dan berbicara dengan Xiao Yan dengan suara yang dalam. Dari sikapnya, tampak bahwa dia sangat serius. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak berkomitmen. Tepuk tangan. Nalan Jie tiba-tiba bertepuk tangan. Sesaat kemudian, pintu kamar yang tertutup rapat didorong terbuka. Seorang pelayan wanita membawa pot bunga giok yang berisi tanaman saat dia masuk. Ketika tanaman ini muncul, aroma aneh yang menenangkan jiwa orang segera menyebar ke seluruh ruangan. Xiao Yan mengendus aroma aneh saat tatapannya langsung berhenti pada tanaman di tangannya. Tanaman ini benar-benar berwarna hijau, tampak seolah-olah diukir dari batu giok hijau berkualitas tinggi. Di atas tanaman, bunga yang memiliki 7 warna berbeda perlahan-lahan bermekaran. Saat melakukannya, Xiao Yan agak heran menyadari bahwa 7 warna sebenarnya secara bertahap berubah, memberikan penampilan yang sangat cantik. Teman muda Yan Xiao, ini adalah 7 air liur roh hijau ajaib. Dikatakan bahwa jika seorang alkemis menggunakan api untuk memurnikannya menjadi cairan, itu akan memungkinkan roh yang kelelahan untuk pulih dengan cepat. Saat itu, saya telah menghabiskan cukup banyak usaha untuk mendapatkannya. Alasanku mendapatkan searing poison, itu juga karena memilih benda ini. Nalan Jie tertawa. Xiao Yan menahan kegembiraan di hatinya dan sedikit mengangguk. Dia menjilat bibirnya dan tidak membiarkan dirinya terbawa suasana. Teman muda Yan Xiao, karena kamu telah sepenuhnya menyembuhkanku, benda ini sekarang menjadi milikmu.
Meskipun Xiao Yan mengendalikan dirinya dengan sangat baik, dia tidak bisa menipu rubah tua yang licik seperti Nalan Jie karena yang terakhir tersenyum saat dia berbicara. Terima kasih banyak. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dengan penuh rasa terima kasih pada Nalan Jie. Dia tidak melawan lagi. Mengambil 2 langkah ke depan, dia menerimanya dari tangan pelayan wanita itu. Tatapannya bergerak ke atas dan ke bawah saat mengamati tanaman itu dengan penuh semangat. Meskipun, Seven Magical Green Spirit Saliva, ini dapat disimpan di cincin penyimpanan, kamu harus membiarkannya menerima 1 jam sinar matahari setiap hari. Jika tidak, secara otomatis akan layu. Kamu harus ingat ini. Nalan Jie mengingatkan. Ya, mendengar ini, Xiao Yan mengangguk. Baru saat itulah dia berani menyimpan 7 air liur roh hijau ajaib di cincin penyimpanannya. Dia berbalik dan berbicara kepada Nalan Jie, kakek Nalan, masih ada beberapa hal yang harus saya selesaikan hari ini. Karena saya sudah menyelesaikan apa yang harus saya lakukan di sini, saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Petik 2. Ah, begitu cepat. Nalan Jie bingung. Dia ingin membujuk Xiao Yan untuk tetap tinggal, tapi melihat urgensi di dahi Xiao Yan, dia hanya bisa menelan kata-kata itu untuk mempertahankannya. Sambil tersenyum, dia berkata, jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan di masa depan, Anda bisa datang dan menemukan saya. Haha, aku akan. Sambil tersenyum, Xiao Yan yang sedang terburu-buru membangunkan Yao Lao, menangkupkan kedua tangannya sambil menghadap Nalan Jie. Setelah itu, dia berbalik dan buru-buru keluar dari ruangan. Di dalam ruangan, Nalan Jie memperhatikan Xiao Yan yang terbakar dengan tidak sabar, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah merencanakan untuk mengundang orang lain makan malam untuk meletakkan dasar yang kuat bagi hubungan mereka. Bab 328, Kebangkitan Yao Lao. Xiao Yan sedang terburu-buru saat dia meninggalkan klan Nalan. Dia ingin segera kembali ke penginapan tempat dia tinggal ketika dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Untuk memurnikan, Seven Magical Green Spirit Saliva menjadi cairan, dia secara alami membutuhkan kuali obat. Kuali miliknya, bagaimanapun, telah dihancurkan selama pertemuan besar. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia buru-buru berjalan menuju rumah lelang primer. Karena dia takut dia akan tertunda jika dia bertemu Ya Fei, Xiao Yan hanya membeli kuali obat yang kira-kira sama dengan yang dia miliki sebelumnya dari bagian luar rumah lelang. Dia kemudian bergegas kembali ke penginapan tempat dia menginap tanpa henti. Dengan fokus penuh, Xiao Yan bergegas kembali ke penginapan, memasuki kamarnya dan membalikkan tangannya untuk menutup pintu dengan rapat. Dia melangkah ke bagian dalam ruangan. Hanya setelah dia menghembuskan beberapa napas kasar, dia akhirnya mengeluarkan 7 air liur roh hijau ajaib, dan meletakkannya di atas meja. Duduk di sisi meja, tatapan Xiao Yan menatap langsung ke tanaman yang sangat indah ini untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas panjang. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, dia akhirnya mendapatkannya. Hanya saja dia tidak tahu apakah itu akan berguna bagi guru. Xiao Yan perlahan menenangkan perasaannya yang gelisah. Dia dengan hati-hati menutup semua jendela sebelum kembali ke sisi meja dan dengan penuh perhatian mempelajari 7 air liur roh hijau ajaib, yang berulang kali berubah warna. Dengan isyarat dengan tangannya, kuali obat berwarna merah muncul di atas meja. Saat dia meletakkan tangannya di pot batu giok yang berisi Seven Magical Green Spirit Saliva, Xiao Yan tiba-tiba melepaskan kekuatan tersembunyi di telapak tangannya. Sebuah retak terdengar dan garis retakan yang dengan cepat mulai menyebar muncul seperti jaring laba-laba di permukaan pot batu giok. Jari Xiao Yan menekan pot batu giok yang penuh dengan garis retakan. Seketika, yang terakhir benar-benar pecah, mengungkapkan akar Seven Magical Green Spirit Saliva yang dibungkus oleh tanah di dalamnya. Setelah merenung sejenak saat dia mengamati tanah yang lembab, telapak tangan Xiao Yan sekali lagi berada di dekatnya. Bibit api berwarna hijau samar memancarkan suhu tinggi yang dengan cepat memanggang tanah yang lembab sampai kering. Pada saat ini, telapak tangannya dengan lembut menepuknya dan semua tanah yang terbungkus di luar, Seven Magical Green Spirit Saliva, mulai rontok dengan sendirinya, memperlihatkan bagian bawah akar yang tidak sedikit pun rusak. Telapak tangan Xiao Yan sedikit melengkung dan kekuatan isap lembut perlahan menarik Seven Magical Green Spirit Saliva, yang kemudian dengan hati-hati ditempatkan ke dalam kuali obat. Telapak tangannya berputar sedikit dan nyala api berwarna hijau dimuntahkan darinya.
Xiao Yan menjentikkan jarinya dan bibit api dengan cepat dan tiba-tiba dimasukkan ke dalam kuali obat, berputar di sekitar Seven Magical Green Spirit Saliva beberapa kali. Ketika api berwarna hijau muncul, suhu tinggi yang dibawanya menyebabkan Seven Magical Green Spirit Saliva, yang awalnya seperti batu giok hijau, dengan cepat mulai layu. Meski dahan dan daunnya layu, warna bunga tujuh warna itu semakin cerah. Saat cabang dan daun benar-benar berubah menjadi abu dan menghilang, warna bunganya sangat cerah sehingga menyebabkan mata orang yang melihatnya merasakan sakit yang menusuk. Selain itu, aroma yang kaya, seperti anggur vintage yang terkubur di bawah tanah untuk waktu yang lama, mulai perlahan merembes keluar dari outlet api kuali obat. Seluruh roh Xiao Yan terstimulasi saat dia menghirup aroma yang kaya. Dia terkejut menyadari bahwa kelelahannya, yang merupakan efek buruk yang tersisa dari kompetisi meskipun dia beristirahat di siang hari, sebenarnya telah benar-benar hilang. Cek, ini memang sesuatu yang baik. Hanya aroma dari bunga yang memiliki efek aneh yang sebanding dengan pil obat tingkat 3. Itu mungkin memiliki beberapa efek pada roh-roh yang kelelahan itu. Xiao Yan memuji sambil melemparkan pandangannya ke kuali obat. Jarinya bergerak sedikit dan api berwarna hijau yang mengelilingi bunga tujuh warna, tiba-tiba melompat ke depan, membungkus yang terakhir. Setelah itu, nyala api mulai membakarnya dengan keras. Saat nyala api menggeliat, Xiao Yan, yang sedang menatap kuali obat, tiba-tiba mengeluarkan, yang lembut. Dia menyadari bahwa ketika tujuh air liur roh hijau ajaib sedang dikalsinasi oleh api, cahaya tujuh warna yang berulang kali berubah sebenarnya mampu bersaing dengan api inti teratai hijau, mencoba untuk mempertahankan seluruh dirinya di dalam api. Hei, benda ini memang bukan hal biasa. Itu sebenarnya mampu menahan suhu api surgawi untuk waktu yang lama. Tapi, ini hanya begitu. Xiao Yan tertawa pelan saat menyadari bahwa saat api teratai hijau bawah tanah berulang kali melonjak, cahaya tujuh warna yang melawannya perlahan-lahan melemah. Dari kelihatannya, energi yang dapat digunakan oleh cahaya tujuh warna itu terbatas. Xiao Yan melambaikan telapak tangannya dengan lembut dan sekelompok api berwarna hijau lainnya dimuntahkan ke dalam kuali obat. Segera, suhu api berwarna hijau sekali lagi melonjak. Setelah beberapa saat, itu benar-benar menelan cahaya tujuh warna yang menolak dalam satu gerakan. Setelah cahaya tujuh warna menghilang, bunga-bunga tujuh warna segera menjadi sangat lemah. Hanya dengan gerakan dari bibit api, kelopak bunga dengan cepat layu. Tetesan embun tujuh warna merembes keluar dari kelopak bunga yang layu dan berkedip dengan kilau aneh. Saat bunga tujuh warna itu benar-benar layu, banyak tetesan kecil dari tetesan embun tujuh warna mulai perlahan menyatu, seperti mutiara cerah yang memancarkan cahaya tujuh warna, tampak sangat menarik. Seharusnya seperti ini, bukan? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak lama setelah tetesan embun tujuh warna muncul, dia menarik nyala api. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan penutup kuali dibuka. Titik embun tujuh warna terbang keluar dan menggambar busur pelangi di udara. Titik embun tujuh warna yang terbang perlahan-lahan ditangguhkan sekitar setengah inci dari telapak tangan Xiao Yan. Saat bergerak, cahaya tujuh warna yang lemah diam-diam mengembang dan mengecil. Ini, bagaimana cara menggunakannya? Xiao Yan mengedipkan matanya tidak yakin. Dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyapunya sekali, hanya untuk menyadari bahwa titik embun tujuh warna mengandung jenis energi aneh yang akan menyebabkan roh melompat kegirangan. Namun, apa yang harus dia lakukan untuk membiarkan Yao Lao menyerapnya? Xiao Yan menggerakkan tangan kanannya sedikit lebih rendah dan memperpendek jarak antara titik embun tujuh warna dan cincin hitam gelap di tangan kirinya. Dengan senyum pahit, dia berkata, "Jangan bilang aku harus membuangnya seperti ini." Xiao Yan tahu bahwa cincin hitam gelap ini juga mengandung kemampuan penyimpanan yang mirip dengan cincin penyimpanan. Namun, benda ini tampaknya hanya mendengarkan perintah Yao Lao. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan tidak mungkin baginya untuk masuk. Xiao Yan kesal dengannya untuk sementara waktu dengan cemberut, tetapi masih tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Dia hanya bisa dengan hati-hati menempelkan titik embun tujuh warna ke arah cincin hitam gelap. Setelah memperpendek jarak antara dua hal, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa cincin hitam gelap yang selalu tampak kuno dan dalam tiba-tiba menjadi lebih terang. Ini memang efektif. Sebuah kegembiraan besar muncul di hati Xiao Yan saat ia menemukan kejadian ini. Dia tidak ragu lagi. Dengan gerakan tangannya,
titik embun 7 warna tiba-tiba menabrak cincin itu. Tabrakan antara keduanya tidak menyebabkan titik embun 7 warna meluncur dari cincin. Sebaliknya, itu anehnya menempel pada permukaan cincin. Dalam sekejap, cincin hitam pekat itu tampaknya telah berubah menjadi sesuatu yang terbuat dari 7 warna berbeda. Saat cahaya 7 warna mekar, cahaya berwarna hitam secara bertahap dipancarkan dari jauh di dalam cincin hitam gelap. Cahaya 7 warna tampak ditelan oleh cahaya berwarna hitam yang menyinarinya, menjadi lebih lemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Menyusul melemahnya cahaya 7 warna, yang berwarna hitam menjadi semakin padat. Mengamati kejadian aneh yang terjadi di atas ring, kegembiraan liar muncul di wajah Xiao Yan. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa ada roh yang dia kenal perlahan pulih. Cahaya gelap pada cincin berwarna hitam menjadi semakin padat. Akhirnya, itu tampak seperti lubang tanpa dasar. Pada satu contoh, cincin itu tiba-tiba jatuh dari jari Xiao Yan dan perlahan-lahan tergantung di depan yang terakhir. Cahaya hitam gelap ditarik dan dimuntahkan sambil mengulangi siklus ini tanpa lelah. Guru, apakah kamu sudah bangun? Saat dia menatap cincin hitam gelap di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan agak gelisah. Tidak ada jawaban untuk kata-kata Xiao Yan. Cincin hitam gelap hanya melayang dengan cara ini, tetapi sosok Yao Lao tidak muncul seperti yang dibayangkan Xiao Yan. Apa yang terjadi? Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, merasa sedikit tersesat. Dia hendak mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin itu ketika yang terakhir, yang telah diam selama ini, tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan spiritual yang luas dan menakutkan tiba-tiba berubah menjadi bentuk riak dan meledak dengan cincin di tengahnya. Ledakan energi spiritual yang tiba-tiba muncul menyebabkan ekspresi Xiao Yan sangat berubah. Jika gelombang serangan spiritual yang menakutkan ini menyerangnya, kemungkinan rohnya akan langsung hancur. Mata Xiao Yan menatap tajam pada riak energi spiritual yang telah menyebar. Dia dengan paksa menekan kepanikan di hatinya. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari serangan di jarak ini. Selain itu, dia juga percaya bahwa Yao Lao tidak akan menyakitinya. Riak energi spiritual melonjak seperti kilat. Tepat sebelum bersentuhan dengan Xiao Yan, wilayah tertentu dari riak tiba-tiba berhenti dan kemudian menghilang. Serangan riak spiritual melompati Xiao Yan dan dengan keras melonjak ke atap. Lembut, riak spiritual yang samar-samar tidak merusak apapun di atap yang kosong dari manusia. Namun, di bawah titik hitam gelap, sesosok manusia tiba-tiba terlempar keluar. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Hamburan cahaya bulan pada sosok itu mengungkapkan wajah tua dengan kulit yang agak gelap. Ini buruk. Orang itu telah terbangun lagi. Di masa depan, aku tidak bisa berada sedekat itu dengannya, bajingan ini. Dia tahu bahwa aku tidak memiliki niat jahat, namun dia masih menggunakan serangan yang begitu kuat. Bayangan hitam menghapus jejak darah dari sudut mulutnya saat dia memarahi. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan ruang kosong, dan kemudian tubuhnya menghilang jauh ke dalam kegelapan dalam beberapa kilatan. Di kota terpencil yang berjarak puluhan kilometer dari ibu kota, Hai Bodong dengan acuh tak acuh menatap patung es manusia di bawahnya. Dia sembarangan melemparkan daun jatuh ke patung es. Daun yang jatuh melayang di udara saat perlahan turun. TL, ya, itu Yan Li. Ayo pergi. Hai Bodong mengangkat kepalanya dan berbicara kepada dua bayangan di cabang-cabang pohon di atasnya sambil tersenyum. Ya, Fama dan Jia Lao mengangguk sedikit. Mereka baru saja akan bergerak ketika wajah mereka tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, mereka memutar kepala mereka dan melemparkan pandangan mereka ke arah ibu kota besar yang jauh. Semangat yang kuat, sebuah seruan secara bersamaan dikeluarkan dari mulut mereka berdua tanpa perencanaan sebelumnya. Segera, keduanya bertukar pandang dan keduanya bisa melihat ekspresi serius di kedua mata mereka. Mengapa ada orang kuat yang muncul di ibu kota? Mengapa kami tidak mendengar berita apapun? Jua Lao berkata dengan suara lembut dan dalam. Sebagai penjaga keluarga kekaisaran, dia harus segera menyadari setiap orang kuat yang tiba-tiba muncul di ibu kota. Aku tidak tahu. Semangat ini terlalu kuat, jauh dari apa yang bisa saya bandingkan, suara lembut Fama mengandung keterkejutan. Di pohon lain, Hai Bodong juga menoleh dan melihat ke arah ibu kota. Mulutnya sedikit melebar dan kejutan perlahan muncul di matanya, kekuatan spiritual ini tampaknya berasal dari dalam tubuh Xiao Yan. Apakah dia telah memulihkan kekuatannya? Ayo pergi. Kita harus kembali dan melihatnya. Hai Bodong menyipitkan matanya.
Dia tidak memberitahu Fama atau Jia Lao tentang asal mula kekuatan spiritual ini. Dia hanya secara acak mengatakan sesuatu dan dalam sekejap, terbang cepat menuju ibu kota. Iya, Fama dan Jia Lao mengangguk. Tubuh mereka membubung dan mengikuti di belakang Hai Bodong. Saat mereka bertiga menghilang, daun yang mengambang dan jatuh akhirnya mendarat di patung es. Segera, suara retakan yang jelas muncul dan patung es itu tiba-tiba pecah. Debu es memenuhi langit sebelum berangsur-angsur menghilang di bawah cahaya bulan. Bab 329, Diskusi Malam. Di dalam ruangan, tangan Xiaoyan diletakkan secara protektif di depan wajahnya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan melihat melalui celah di antara tangannya dan menatap cincin berwarna hitam di depannya yang sekali lagi tenang. Baru kemudian dia menurunkan lengannya. Dia memeriksa tubuhnya, yang tampaknya tidak mengalami deformasi. Pakaian Xiaoyan, yang tampak menonjol setelah menerima pukulan dari riak spiritual perlahan-lahan telah diturunkan. Setelah merasakan bahwa tidak ada perasaan tidak nyaman yang dipancarkan dari tubuhnya, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan menatap cincin penyimpanan berwarna hitam di depannya. Namun, dia masih tidak melihat sosok Yao Lao. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiaoyan sedikit mengernyit dan bergumam tidak pasti. Dia memanggil sekali lagi, tetapi cincin hitam gelap itu hanya memancarkan cahaya berwarna gelap. Itu tidak memberikan tanggapan apapun, bahkan tidak ada gerakan spiritual sedikit pun. Sebaliknya, itu tenang seperti genangan air yang tergenang. Jangan bilang itu gagal. Tapi riak spiritual sebelumnya memang guru, wajah Xiaoyan sedikit hilang dan kecewa setelah menunggu lama tanpa menyaksikan respon apapun. Jika Yao Lao benar-benar bangun, kemungkinan dia akan segera membalas Xiaoyan di hati yang terakhir. Namun, situasi saat ini tampaknya hanya menyiratkan bahwa semangat Yao Lao masih dibatasi oleh sesuatu. Oleh karena itu, dia tidak bisa secara acak berbicara dengan Xiaoyan seperti yang dia lakukan di masa lalu. Terlepas dari apa situasinya, Xiaoyan setidaknya bisa tahu dari cahaya yang dipancarkan oleh cincin berwarna hitam bahwa kondisi Yao Lao jauh lebih baik dibandingkan dengan saat yang terakhir tertidur. Dari kelihatannya, Seven Magical Green Spirit Saliva memang memiliki beberapa efek. Setelah menatap cincin yang tergantung di depannya untuk waktu yang lama, Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia mengulurkan tangannya dan meraih cincin itu dan sekali lagi meletakkannya di jarinya. Kali ini, cincin itu tidak menunjukkan perlawanan apapun. Cahaya gelap terus tetap terang untuk sementara waktu sebelum benar-benar menghilang. Cincin hitam menjadi seperti tampilannya di masa lalu, tampak tidak mencolok. Saat jarinya perlahan menyentuh cincin berwarna hitam, yang telah kembali tenang, Xiaoyan juga mengusap dahinya. Beberapa saat kemudian, setelah tawa pahit dia dengan lembut bergumam, "Guru, yakinlah bahwa saya akan terus mencari cara untuk membantu Anda pulih lebih cepat." Xiaoyan menghela nafas sekali lagi. Dia baru saja akan mengatur napasnya dan mulai berlatih ketika tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah jendela. Suara angin tajam yang membawa udara dingin menyerbu ke arahnya dari arah itu. Saat jendela didorong paksa terbuka, sosok Hai Bodong muncul di dalam ruangan. Yang terakhir menatap Xiaoyan dan saat ini terkejut ketika dia bertanya, "Apakah kamu sudah pulih?" Mendengar ini, Xiaoyan bingung. Segera, dia merasa sedikit lega. Pertanyaan itu kemungkinan karena riak spiritual yang menakutkan sebelumnya. Orang kuat dari kelas yang sama dengan Hai Bodong sangat sensitif terhadap gerakan spiritual yang begitu besar. Saya telah memperoleh Seven Magical Green Spirit Saliva, dan baru saja menelannya. Kekuatan spiritual saya memang tiba-tiba pulih. Sayangnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sekali lagi menjadi sunyi setelah beberapa saat. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berbohong sebagian. Hai Bodong terkejut. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, "Kalau begitu maksudmu kamu masih belum pulih. Jangan bilang bahwa Seven Magical Green Spirit Saliva tidak berpengaruh. Saya juga tidak terlalu yakin, tapi setidaknya saya bisa merasakan kekuatan spiritual yang belum pulih. Sebelumnya, saya sama sekali tidak memiliki perasaan seperti itu." Dari kelihatannya, Seven Magical Green Spirit Saliva memang memiliki beberapa efek. Xiaoyan berkata dengan agak tak berdaya, "Sepertinya aku hanya dapat menemukan beberapa metode lain untuk memulihkan kekuatan spiritual. Untuk berpikir bahwa aku bahagia atas apa-apa." Hai Bodong menggelengkan kepalanya dengan kecewa.
Dia duduk di kursi dan berkata, jika Anda telah memulihkan kekuatan Anda, faktor keamanan kami ketika Anda pergi ke Sekte Misty Cloud kali ini akan meningkat banyak. Jika belum, itu akan sangat berbahaya bahkan dengan perlindunganku. Sekte Misty Cloud memiliki tradisi yang begitu panjang. Kekuatan para tetua itu semuanya sangat kuat. Selain itu, ada teknik serangan gabungan Dou yang sangat dikuasai oleh anggota Misty Cloud Sect. Superposisi serangan mereka adalah pedang tajam yang bahkan harus aku hindari. Dengan Dou Huang sepertimu di sekitar, seharusnya tidak mungkin bagi siapapun untuk menghentikan kita melarikan diri bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, tidak. Xiao Yan bercanda, pemikiranmu benar-benar terlalu sederhana. Hai Bodong menggelengkan kepalanya. Dia terdiam sesaat ketika dia tiba-tiba menatap Xiao Yan. Dengan suara rendah, dia berkata, anak kecil, dalam waktu 1 hari, kamu akan pergi ke Misty Cloud Sect. Saya pikir ada sesuatu yang harus kita setujui sebelumnya. Petik 2. Saat dia menatap wajah Hai Bodong yang tiba-tiba menjadi sangat serius, Xiao Yan sedikit terkejut. Dia segera menganggukkan kepalanya dengan tenang sebelum berkata, bicaralah. Saat itu aku sudah mengatakan bahwa aku akan mencoba yang terbaik untuk memastikan keselamatanmu. Namun, ini hanya dengan prasyarat untuk tidak menyinggung Sekte Misty Cloud. Anda seharusnya sudah tahu bahwa hubungan saya dengan klan primer cukup dalam. Oleh karena itu, setiap tindakan saya akan melibatkan klan primer. Meskipun mereka mungkin tampak sebagai kekuatan dengan bobot yang cukup besar sebagai salah satu dari 3 klan besar di Kekaisaran Jiama, Anda harus tahu bahwa ada kekuatan lain di Kekaisaran Jiama. Jika kita berbicara tentang memiliki kekuatan yang solid, Sekte Misty Cloud akan mengambil posisi teratas. Tradisi ribuan dan ratusan tahun ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Kekaisaran Jiama. Tentu saja, ini tidak termasuk kekuatan terintegrasi. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya. Kamu harus memahami dengan jelas bahwa meskipun umur manusia di benua Doki terbatas, jika seseorang berhasil meningkatkan kelasnya dalam umurnya, seseorang dapat memperpanjangnya dengan banyak. Pemimpin sekte terakhir dari Sekte Awan Berkabut, Yun San, sudah memiliki kekuatan bintang 8 Dou Huang ketika dia menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada Yun Yun. Pada saat itu, masih ada cukup banyak waktu sampai akhir rentang hidupnya. Selama tahun-tahun ini, jarang ada orang yang mendengar kabar darinya. Namun, tidak mendengarnya bukan berarti dia sudah mati. Hai Bodong perlahan berkata, maksudmu, pemimpin Misty Cloud Sect sebelumnya mungkin masih hidup. Xiao Yan menekan bibirnya dan bertanya dengan lembut. Meskipun saya tidak bisa memastikan, kemungkinan ini benar cukup besar. Jika dia masih hidup, saya pikir dia seharusnya sudah menembus penghalang Dou Huang dan menjadi Dou Song. Hai Bodong menghela nafas dan berkata, oleh karena itu, jika memungkinkan, cobalah yang terbaik untuk menghindari konflik yang terlalu besar dengan Sekte Misty Cloud. Kalau tidak, ketika saat itu tiba, bahkan jika Anda, Fama, dan orang tua Jia Xingtian memiliki persahabatan, mereka harus memikirkan gambaran besarnya dan tidak akan menyinggung Sekte Awan Berkabut hanya karena Anda. SL, Jia Xingtian sama dengan Jia Lao. Ekspresi Xiao Yan tenang, tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata Hai Bodong. Dia tidak pernah memiliki pikiran mewah seperti itu. Dia baru mengenal Fama dan Jia Lao kurang dari setengah bulan. Terlalu banyak angan-angan jika dia ingin mereka menjadi musuh dengan kekuatan terbesar Kekaisaran Jiama hanya karena dia. Jika Sekte Misty Cloud dan aku benar-benar mencapai titik di mana kita menjadi musuh, aku pikir Hai Tua juga akan memilih untuk mundur, bukan? Xiao Yan tiba-tiba berkata dengan suara lembut. Dia jelas mengerti bahwa dia dan Hai Bodong hanya memiliki hubungan bisnis. Jika bukan karena pil ungu pemulihan spiritual, kemungkinan mereka berdua akan berpisah. Hai Bodong diam. Dia mengangkat matanya dan menatap ekspresi tenang pemuda itu. Beberapa saat kemudian, dia berkata, selama Yuntian tidak muncul. Arti di balik kata-katanya sangat jelas. Jika pemimpin Sekte Misty Cloud sebelumnya muncul, dia hanya bisa memikirkan klan primer dan berhenti mencampuri masalah antara Xiao Yan dan Sekte Misty Cloud. Ah, anak kecil, kamu masih muda. Dengan bakat Anda, potensi Anda di masa depan tidak terbatas. Sebelum Anda menjadi orang yang benar-benar kuat, Anda harus bertahan. Memiliki tepi yang terlalu tajam tidak menguntungkan Anda.
Tidak akan terlambat untuk bertarung dengan Sekte Misty Cloud setelah Anda dapat dengan bebas mengontrol kekuatan besar di dalam tubuh Anda. Hai Bodong menepuk bahu Xiao Yan dan berkata dengan serius dan prihatin. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Jika dia mengecualikan kekuatan guru, dia hanya akan berada di kelas Doushi. Di Sekte Misty Cloud di mana yang kuat ada di mana-mana, orang bisa menemukan banyak level yang mirip dengannya hanya dengan meraihnya secara acak. Dia masih muda. Ini adalah aset terbesarnya. Keke, baiklah. Saya telah mengatakan semua ini karena saya ingin mengingatkan Anda pada saat terakhir ini untuk berhati-hati mungkin ketika Anda tiba di Sekte Misty Cloud. Hai Bodong tersenyum dan berdiri. Dia terus tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan, ini sudah sangat larut. Kamu harus istirahat. Beristirahatlah besok dan kemudian pergi ke Misty Cloud Sect. Petik 2. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit saat tatapannya mengikuti Hai Bodong keluar dari ruangan. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas panjang. Kata-kata Hai Bodong ini telah membuatnya jauh lebih terjaga. Meskipun tampaknya Fama dan Jialao, orang-orang kuat di antara puncak kekaisaran, sangat ramah kepadanya, semua ini sebagian besar dibangun karena tidak mengetahui latar belakang Xiao Yan dan guru misterius yang tidak ada di belakangnya. Dalam menghadapi peristiwa besar, seperti konflik Xiao Yan dengan Sekte Awan Berkabut, yang dapat menarik mereka ke dalam pusaran air, mereka pasti tidak akan menjadi musuh Sekte Awan Berkabut karena Xiao Yan. Kenyataan selalu kejam. Xiao Yan berbaring di ranjang empuk. Tangannya menopang bagian belakang kepalanya saat dia menatap tirai tempat tidur di atasnya. Dia perlahan menutup matanya, hanya untuk tiba-tiba membukanya beberapa saat kemudian. Namun, tidak ada lagi rasa takut sedikit pun dari makhluk besar di dalam mata hitamnya yang gelap. Orang bisa mengatakan itu adalah keberanian anak muda atau bahwa dia terlalu sombong, tetapi dia sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan memilih untuk menyerah pergi ke Sekte Awan Berkabut karena alasan apapun. Lupakan Sekte Misty Cloud yang berpotensi memiliki Dousong. Bahkan jika mereka memiliki Douseng, dia pasti akan muncul seperti yang dia janjikan. Jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung mereka. Xiao Yan dengan erat mengerucutkan bibirnya menjadi garis tipis. Dia keras kepala karena dia lembut. Jika Misty Cloud Sekte benar-benar bermaksud untuk menggertaknya dengan kekuatan mereka, Xiao Yan hanya bisa menggunakan kenyataan untuk memberitahu mereka bahwa dia bukan lumpur yang bisa mereka uleni. Terlepas dari apa yang terjadi, aku harus menang dalam perjanjian 3 tahun. Ini karena saya membutuhkannya untuk membuktikan bahwa latihan keras saya selama 3 tahun tidak sia-sia. Jika saya gagal, 3 tahun pelatihan saya akan sia-sia dan menjadi sama sekali tidak berharga. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Dia menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya dan melompat. Dia kemudian duduk bersila di tempat tidur. Nalan Yanran, tunggu saja. Xiao Yan bergumam pelan di dalam hatinya. Tangannya menunjukkan segel pelatihan dan tubuhnya sedikit gemetar. Setelah itu, Xiao Yan menenangkan emosinya dan dengan cepat masuk ke mode latihannya. Karena Yao Lao tidak muncul seperti yang dia bayangkan, Xiao Yan telah memutuskan bahwa dia akan menyesuaikan kondisinya dengan puncaknya malam ini. Besok, dia akan mengkonsumsi pil roh hijau 3 baris dan menerobos penghalang Doushi, melangkah ke kelas Da Doushi. Kali ini, dia pasti tidak akan gagal. Bab 330, mengkonsumsi pil roh hijau 3 baris. Pagi hari berikutnya, cahaya hangat mengalir dari celah di antara jendela dan seberkas cahaya kecil berwarna putih menyebar di lantai ruangan. Sinar cahaya perlahan menyebar, sebelum akhirnya naik ke tempat tidur dan menyinari wajah pemuda yang sedang duduk bersila di atasnya. Merasakan perasaan hangat dari dunia luar, wajah tenang pemuda itu bergerak sedikit. Sesaat kemudian, matanya, yang tertutup rapat, perlahan-lahan terbuka, memperlihatkan sepasang pupil hitam yang gelap, tenang, dan acuh tak acuh. Xiao Yan memutar tubuhnya sejenak, sebelum melompat turun dari tempat tidur dengan lincah. Dia membuka pintu, hanya untuk terkejut melihat ruang pribadi kosong di luar. Kemungkinan Hai Bodong telah pergi karena dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Namun, ini mungkin lebih baik karena Xiao Yan dapat menghindari gangguan. Setelah sembarangan mencuci di kamar pribadi, Xiao Yan membalik tanda berwarna hijau dan merah di dekat pintu sehingga merah muncul menghadap keluar, menunjukkan bahwa dia tidak ingin diganggu. Setelah dia menyelesaikan semua persiapannya, Xiao Yan merasa yakin dan kembali ke kamar. Dia membuka jendela,
membiarkan sinar matahari pagi yang hangat menyebar ke tubuhnya. Perasaan hangat dan santai ini menyebabkan orang merasa sedikit malas tetapi juga menyebabkan suasana hati Xiao Yan naik ke ketenangan di mana setiap fluktuasi sulit dibentuk. Xiao Yan berdiri diam di samping jendela, hanya membalikkan tubuhnya beberapa saat kemudian. Orang tidak bisa melihat sedikit pun kegembiraan atau kemarahan di wajahnya yang tenang. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan lampu hijau tiba-tiba, perlahan, bangkit darinya. Lampu hijau tumbuh dengan angin dan berubah menjadi kursi teratai berwarna hijau yang memancarkan cahaya hijau samar. Kursi teratai ditangguhkan di depan Xiao Yan karena sedikit melayang. Menekan tanah dengan lembut dengan jari kakinya, tubuh Xiao Yan melonjak dan mendarat dengan mantap di kursi teratai hijau. Dia kemudian duduk bersila di atasnya. Ketika tubuhnya bersentuhan dengan kursi teratai hijau, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tampaknya menjadi jauh lebih sensitif terhadap energi alam di sekitarnya. Kursi inti ini benar-benar layak menjadi sesuatu yang dibuat dari sumber yang sama dengan api inti teratai hijau. Xiao Yan menggoyangkan jarinya dan pil obat berwarna hijau yang dikelilingi oleh 3 garis pil muncul di antara jari-jarinya. Dia menundukkan kepalanya dan mempelajari pil obat ini yang telah berhasil disempurnakan setelah menghabiskan semua kekuatannya. Dia terdiam lama sebelum dia berkata dengan lembut, "Kali ini, aku tidak bisa gagal." Jika tidak, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan udara keruh. Dia perlahan menutup matanya dan membentuk segel latihan dengan kedua tangan. Naik turunnya dadanya semakin halus. Tidak lama setelah Xiao Yan memejamkan matanya, udara tenang yang mengelilinginya perlahan mulai berfluktuasi, seperti permukaan danau yang ketenangannya tiba-tiba pecah oleh batu yang dilemparkan ke dalamnya. Banyak aliran energi, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, merembes keluar dari udara. Mereka berputar di sekitar teratai hijau untuk sementara waktu sebelum berubah menjadi puluhan ribu benang energi yang mulai mengalir ke Xiao Yan. Ketika mereka melewati penghalang lampu hijau, yang dipancarkan lotus hijau, mereka dengan cepat menjalani pemurnian awal. Setelah itu, mereka masing-masing membawa sedikit energi murni dari teratai hijau saat mereka mengikuti napas Xiao Yan dan masuk ke dalam tubuhnya. Setelah energi ini memasuki tubuhnya, mereka dengan mudah dikendalikan oleh pikiran Xiao Yan. Mereka dipindahkan di sepanjang rute metode Qi saat mereka diedarkan sekali. Kotoran di dalam setiap utas energi sepenuhnya dimurnikan, hanya menyisakan sedikit energi murni yang dituangkan ke dalam pusaran. Xiao Yan perlahan menyerap energi dari lingkungan eksternal. Beberapa saat kemudian, ketika semuanya kembali normal, Xiao Yan bersiap untuk menjentikkan jarinya pada 3 baris Green Spirit Pill yang terletak di dalam 2 jarinya. Dengan terampil, dia menjentikkannya ke mulutnya yang terbuka. Sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, segera setelah 3 baris Green Spirit Pill memasuki mulutnya dan larut, Triline Green Spirit Pill dengan cepat berubah menjadi 3 gelombang energi murni, dengan setiap bagian menjadi semakin kuat dari yang terakhir. Mereka mengikuti tenggorokannya dan berguling-guling ke bawah. Akhirnya, mereka mengalir ke jalur Qi-nya dengan raungan marah. Pada saat 3 bagian energi memasuki jalur Qi-nya, tangan Xiao Yan yang mempertahankan segel pelatihan tiba-tiba bergetar. Dia menyadari bahwa dari 3 bagian energi, 2 di antaranya tiba-tiba memancarkan suhu tinggi yang sebanding dengan nyala api yang menyala saat ini. Energi berwarna putih lainnya menjadi sedingin es. Dimanapun udara dingin dari energi melewatinya, es tipis akan benar-benar muncul di dinding jalur Qi-nya. Perasaan panas dan dingin ini hampir menyebabkan Xiao Yan, yang tidak siap, menarik diri dari mode latihannya. Beruntung reaksinya cepat dan dia dengan cepat menenangkan semangatnya. Saat dia mengatupkan giginya, menahan rasa sakit yang aneh dan merasakan 3 jenis energi dengan suhu yang berbeda, dia samar-samar mengerti sedikit. Pola ketiga jenis energi ini mirip dengan 3 jenis api yang dia gunakan saat itu, ketika dia memurnikan pil obat. Jangan bilang bahwa yang disebut 3 garis Green Spirit Pill sebenarnya adalah sesuatu yang menyerap energi api ke dalamnya dan kemudian menggunakan energi yang terkandung di dalamnya untuk meniru api. Xiao Yan tiba-tiba menyadari di dalam hatinya. Dia segera dan dengan cepat menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Dengan pikiran, gelombang Douqi berwarna hijau yang bergejolak dari dalam pusaran bergerak di sepanjang jalur Qi saat mereka melonjak keluar. Akhirnya, mereka mengalami tabrakan hebat dengan energi, 3 baris Green Spirit Pill, di tempat tertentu di dalam jalur Qi-nya. Bang! Saat ia mendengar suara teredam lembut yang dipancarkan dari dalam tubuhnya,
tenggorokan Xiao Yan juga mengeluarkan erangan teredam lembut. Sebuah flus melonjak ke wajahnya. Segel di tangannya berubah dan pikirannya mulai mengarahkan ketiga kelompok energi ini, yang telah kehilangan sebagian kekuatannya dalam tabrakan dengan Doki. Dia memindahkannya di sepanjang rute metode Qi dan mulai mengedarkannya dengan cepat. Selama sirkulasi, dua energi panas dan satu energi dingin mulai terjalin satu sama lain dan benar-benar dapat bergabung bersama dengan cara yang sangat harmonis. Dari waktu ke waktu, itu akan memancarkan suhu rendah atau tinggi yang berbeda. Ini menyebabkan Xiao Yan sangat menderita. Jika dia tahu bahwa api yang digunakan untuk memurnikan pil itu terkait dengan kekuatan saat mengonsumsi pil obat, dia tidak akan menggunakan api dingin tulang. Dengan cara yang tidak ragu-ragu, serangan yang sebelumnya diprakarsai oleh Doki-nya mungkin telah menyebabkan efek obat Three Lines Green Spirit Pill melemah sedikit. Namun, karena ketiga jenis energi tersebut secara sempurna bergabung menjadi energi yang memiliki tiga warna saat diedarkan di sekitar rute metode Qi, ukuran energi itu tiba-tiba berkembang pesat. Saat ukurannya dikeluarkan, Xiao Yan bahkan samar-samar bisa mendengar raungan bersemangat yang dipancarkan energi. Sebelum dia bisa bereaksi, energi tiga warna di dalam jalur Qi-nya langsung menjadi seperti kereta api yang melaju dengan cepat dan mulai beredar dengan cara yang pasti di dalam jalur Qi-nya. Xiao Yan terkejut dan baru saja bersiap untuk mengendalikannya dengan sekuat tenaga ketika energi tiga warna itu tiba-tiba berhenti. Kolom energi kecil yang tak terhitung jumlahnya dibagi darinya. Akhirnya, di bawah tatapan tertegun Xiao Yan, mereka mengikuti jalur Qi di tubuhnya dan mengalir deras ke segala arah. Bahkan beberapa jalur Qi yang belum pernah disentuh Xiao Yan di masa lalu dipukul dengan keras oleh benang energi yang bertabrakan secara acak ini saat mereka memaksa jalan mereka. Setetes keringat dingin perlahan bergulir di dahi Xiao Yan. Sudut mulutnya berkedut tiba-tiba. Pada saat ini, seluruh wajahnya menjadi berkerut karena rasa sakit. Udara dingin yang mendesis merembes keluar dari celah di antara giginya. Di dalam tubuhnya, kelompok energi kecil yang tak terhitung jumlahnya secara brutal mengalir ke beberapa jalur Qi sempit yang belum pernah dicapai Xiao Yan, memancarkan suara yang mirip dengan bambu yang robek. Energi melesat melewati seperti sungai yang mengalir dan jalur Qi yang sempit dengan cepat diperluas. Banyak retakan yang sangat tipis muncul di jalur Qi. Dari dalam celah-celah, cahaya redup keluar. Ini adalah pertanda bahwa jalur Qi tidak bisa menahan ekspansi kekerasan dan akan pecah. Saat garis retakan jalur Qi secara bertahap diperbesar, energi kecil tiga warna yang melesat melewati meninggalkan cairan berwarna putih yang tak terhitung jumlahnya. Cairan yang mengandung udara dingin ini dengan cepat menempel pada permukaan dinding jalur Qi yang akan pecah. Setelah itu, mereka meresap ke dalam dinding jalur Qi. Saat cairan dingin melakukannya, garis retakan sebenarnya mulai menyusut perlahan. Sesaat kemudian, garis retakan di jalur Qi benar-benar menghilang. Namun, jalur Qi kecil di masa lalu yang hanya bisa menampung sedikit energi yang melewatinya, telah mengalami perubahan total dalam penampilan dan ukurannya. Adegan yang mirip dengan ini saat ini terjadi di jalur Qi yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh Xiao Yan. Meskipun rasa sakit yang hebat hampir menyebabkan Xiao Yan padam, jalur Qi yang dengan cepat diperluas, membuatnya mengerti bahwa jika dia bertahan, itu akan sangat bermanfaat baginya. Selama semua jalur Qi kecil ini dibuka, kecepatan dia mengirim Doki di masa depan tidak diragukan lagi akan jauh lebih cepat. Jika dia bisa mengendalikan Doki-nya seperti yang dia lakukan melalui lengannya dalam pertempuran, dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Energi yang dipisahkan terus mengalir ke depan setelah membuka jalur Qi kecil. Orang bisa mendengar suara seret lembut saat kolom energi tiga warna kecil diludahkan dari pori-pori di permukaan tubuh Xiao Yan. Tidak lama setelah suara pertama muncul, tubuh Xiao Yan tiba-tiba mulai bergetar berulang kali. Gugus demi gugus energi tiga warna mulai menyembur keluar dengan keras dari pori-porinya seperti air mancur. Dalam beberapa saat, mereka menyebabkan Xiao Yan tampak seperti ketel dengan banyak lubang. Energi itu keluar selama beberapa detik sebelum benar-benar menghilang. Namun, setelah energi itu menghilang, darah mulai menyembur keluar dari pori-pori ini. Saat darah perlahan mengalir, setengah dari Xiao Yan berlumuran darah. Pori-pori yang mengembang perlahan mulai pulih ke keadaan normalnya. Namun, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap kali dia mengganti segel latihannya,
pori-pori yang telah dibuka sedemikian rupa sehingga mereka terhubung ke jalur ki sebenarnya akan menjadi seperti terowongan angin karena mereka dengan liar menyerap energi dunia luar di langkah cepat yang setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Rasa sakit yang hebat di dalam jalur ki kecil itu berangsur-angsur menghilang, menyebabkan Xiao Yan menghela nafas lega. Akhirnya, dia berhenti terganggu dan sepenuhnya memusatkan perhatiannya pada kelompok energi tiga warna terbesar yang masih bergelombang di sepanjang rute metode Qi. Saat pikirannya melihat energi tiga warna yang tampaknya tidak tahu arti lelah, Xiao Yan merasa sedikit sakit kepala. Dia tidak menyangka bahwa pil roh hijau tiga baris ini benar-benar mengandung energi yang begitu besar. Beberapa saat yang lalu, hanya energi yang telah dipisahkan dari tubuh utama yang mampu membuka beberapa jalur ki kecil dan langsung menghubungkannya ke pori-pori di permukaan kulitnya. Di sisi lain, hanya sebagian kecil dari energi tubuh utama ini yang telah disempurnakan setelah beredar selama beberapa putaran di sekitar rute metode Qi. Menurut kecepatan ini, berapa lama dia perlu menyempurnakan semuanya? Ah! Xiao Yan dengan lembut menghirup udara saat dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya, saya hanya bisa menggunakan Green Lotus Core Flame. Saat desahan itu jatuh, Xiao Yan menyampaikan niatnya. Energi cair di sekitar pusaran, yang seperti danau kecil yang berputar di sekitar, roh penerimaan, di tengah, mulai berputar dengan cepat. Banyak gumpalan api berwarna hijau melesat keluar dan di bawah kendali Xiao Yan, mulai menerkam energi tiga warna dengan keras. Saat keduanya bersentuhan, energi tiga warna menjadi seperti panci berisi minyak mendidih yang tiba-tiba mulai menyala, lonjakan.